Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabarnya semua hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Ah, Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Pak ingin absen dulu dari yang pertama. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Bernardo Baptista. Ada yang tahu mereka kenapa? Tidak tahu, Pak. Apa saja. Clara juga Alfa, Pak. Oh, Clara Alfa. Oke, baik. Oke, sebelum memulai rangkaian pembelajaran kita hari ini, Pak meminta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ana Pereira, Pak. Oke, Ana, silakan Ana. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Sekarang ini kami akan belajar. Kiranya kami bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Ana. Kita berikan aplaus dulu untuk Ana. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem dan subtema 1 tentang komponen ekosistem. Dan hari ini kita sudah masuk ke dalam pembelajaran yang ke-5. Ya, karena minggu lalu kita sudah pembelajaran ke-4, maka minggu ini kita masuk ke pembelajaran ke-5. Oke, mungkin adik-adik sudah ada gambaran tentang hari ini kita mau belajar apa? Tidak ada, Pak. Tidak tahu, Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Pak mohon untuk kita semua bangkit berdiri dulu. Ya, supaya jangan terlalu tegang. Kita nyanyikan lagu yang sudah Pak sediakan. Kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Adik-adik semua tahu lagu ini? Tahu, Pak. Oke, kalau adik-adik tahu lagu ini, kita sama-sama nyanyikan ya. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sebelum Pak membahas lebih lanjut tentang apa itu daur hidup, Pak mau tanya kepada adik-adik semua. Adik-adik pernah lihat kupu-kupu? Pernah, Pak. Oke. Mungkin adik-adik pernah amati atau pernah tahu bagaimana proses perkembangbiakan dari kupu-kupu? Ada yang tahu? Belum, Pak. Nah, hari ini Pak akan menjelaskan tentang bagaimana daur hidup atau proses biasanya disebut dengan metamorfosis atau daur hidup dari suatu hewan. Nah, oleh karena itu, adik-adik, Pak sudah ada gambaran-gambaran tentang ini adalah daur hidup dari penguin. Jadi, adik-adik bisa lihat di sini, dia mulai dari telur, habis itu penguin muda, dan akhirnya penguin dewasa. Selanjutnya ada daur hidup dari kupu-kupu yang tadi Pak tanyakan. Nah, adik-adik bisa baca di sini. Itu yang pertama dia dari apa? Coba ada yang bisa sebutkan? Telur. Dari telur. Yang kedua? Larva. Yang ketiga apa? Adrisa? Kepompong ya. Yang ketiga itu kepompong. Nah, yang keempat itu kupu-kupu muda dan yang terakhir kupu-kupu dewasa. Oke, di sini ada lagi contoh daur hidup dari katak. Oke, adik-adik sudah sering lihat katak atau belum? Sudah. Ya, pasti sudah tahu
daur hidup dari katak yang pertama itu dari telur. Setelah itu dia masuk ke berudu. Setelah itu dia menjadi katak muda dan akhirnya dia menjadi katak dewasa. Ada lagi contoh daur hidup dari ayam. Ya, ayam ini pasti adik-adik ada yang punya ayam di rumah? Ada. Oke, selanjutnya contoh daur hidup dari ikan salmon. Nah, adik-adik mungkin ada yang pernah makan ikan salmon? Pernah Pak. Tidak Pak, terlalu mahal Iya. untuk kami. Untuk daratan kita, perairan kita Indonesia itu, ikan salmon itu sangat jarang ditemukan ya. Iya Pak. Oke. Nah, dari contoh-contoh ini, yang akan Pak bahas lebih detail tentang daur hidup, yaitu daur hidup dari nyamuk. Nah, mungkin adik-adik sering melihat bagaimana nyamuk itu berkembang biak di sekitarnya kita. Ada yang mungkin pernah lihat ada jentik-jentik nyamuk di air? Kenapa? Ya, itu adalah bakal calon atau salah satu tahapan dari nyamuk itu sehingga dia kelak akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, yang pertama proses metamorfosis nyamuk yang pertama itu adalah telur. Nah, ini contoh telurnya seperti ini, adik-adik bisa lihat. Nah, ini nih gambar ini diambil menggunakan alat mikroskop. Jadi telur nyamuk itu tidak bisa kita lihat secara langsung karena itu sangat kecil. Sehingga gambar ini diambil dari mikroskop. Nah, proses metamorfosis yang kedua yaitu adalah jentik-jentik. Nah, modelnya seperti ini. Ya, mungkin adik-adik sering lihat di bak mandi atau di genangan-genangan air. Nah, ini secara jelas detailnya tuh seperti ini. Yang berikut urutan metamorfosis yang ketiga yaitu fase pupa. Oke, sambil menyaksikan video yang Pak putar ini, Pak akan membagikan LKPD untuk adik-adik kerjakan. Dan ya, adik-adik bisa memperhatikan di situ sudah ada langkah-langkah dan juga cara kerja yang sudah Pak sediakan. Jadi adik-adik bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah ada di situ. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur.
Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku inget. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya, Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, kuku sayang, ku cinta tanpamu apa jadi. Oke, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Dari adik-adik, ada yang bisa simpulkan apa yang kita pelajari hari ini secara garis besar? Saya Ya, silakan, Adrisa. baik, jadi hari ini kita belajar tentang daun hewan. Nah, satunya adalah nyamuk, salmon, dan penyu. Jadi dimulai dari telur menjadi jentik nyamuk dan pupa, setelah itu menetes dan menjadi nyamuk muda dan setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Ya, baik, terima kasih adik Adrisa. Berikan aplaus dulu. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Pak minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik Adrisa dan terima kasih untuk adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Adik-adik sudah sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini.
tutup itu berikan aplaus untuk kita semua untuk hari ini. Ya, Pak harap minggu depan adik-adik bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk kalau ada yang tidak tuntas nanti Pak akan infokan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, jadi adik-adik bisa terus memantau perkembangan di grup WA yang sudah kita buat ya. Baik, Pak. Oke.